Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihlah yang membuat kita bisa menghargai perbedaan. Kasih yang membuat kita bisa bersatu. Despite of kekurangan, perbedaan pandangan, beda latar belakang, beda warna kulit. Kita semua bisa sama-sama karena kasih. Amen. Dan di dalam pernikahan penting sekali. Kasih menjadi satu-satunya alasan kenapa kita menikah. Karena kasih merupakan fondasi terkuat, alat perekat terbaik dalam hubungan. Orang gak boleh nikah bukan karena cinta. Jangan nikah karena harta. Jangan nikah karena wajah. Jangan nikah karena status sosial aja. Menikahlah karena Anda menemukan orang yang Anda cinta. Katakan amin. Bu Heni kalau gak ketemu gimana? Gak usah nikah. Karena nikah karena cinta aja, itu pergumulannya luar biasa. Apalagi kalau gak nikah karena cinta. Saya akan khotbah tentang pengorbanan dan pengampunan sebagai salah satu nilai kasih dalam hubungan. Pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Allah dalam hidup kita. Amen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanda kasih Tuhan dalam hidup kita adalah Dia mengaruniakan, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya bagi kita. Tanda orang mengasihi, Dia memberi, katakan amin. Tanda kasih yang kedua, kenapa Bapa memberikan Yesus bagi kita? Untuk menebus dosa kita. Tanda kasih yang kedua adalah orang mau mengampuni. Jadi dalam hubungan ada kasih akan terbukti ketika orang berani berkorban, mau memberi. Tanda kasih itu memberi. Cara orang mengasihi itu berbeda-beda, tapi orang yang mengasihi pasti dia memberi. Saya termasuk orang yang hobi ngasih hadiah. Gift saya adalah kemurahan hati. Karunia dari Tuhan adalah kemurahan hati. Makanya dipercayakannya nolong orang miskin. Nah, setiap kali saya pergi kemanapun. Ke luar negeri, keluar kota. Tidak pernah tidak bawa pulang oleh-oleh. Kadang-kadang kesel sama diri sendiri. Karena apa? Seringkali persembahan kasih yang saya peroleh dari pelayanan itu habis bahkan kurang buat beli oleh-oleh. Ke Israel aja contohnya. Persembahan kasih saya habis cuma buat beli oleh-oleh. Bahkan kadang-kadang kurang, saya harus nombok. Tiap kali berangkat, saya sudah dalam hati gini. Kan ke Israel itu 1 tahun bisa 3-4 kali. Jadi saya bilang sama suami saya, kali ini gak usah beli oleh-oleh ya. Kan kemarin bulan lalu baru pergi gitu. Baru bagi-bagi oleh-oleh. Tapi gak bisa. Begitu berangkat tetap beli. Karena lihat ini ingat. Si Rike doyan korma loh. Jalan dikit. Si itu suka wine manis loh. Jadi selalu ingat orang-orang yang saya kasihi. Jadi gak pernah gak bawa pulang oleh-oleh. Anak-anak asrama. Dulu cuma berapa? 6 pertama-tama. Sekarang 76. Januari nambah lagi. Setiap kali ulang tahun kan mama harus kasih kado. Mama kan. Dari yayasan kan beda. Jadi dulu kalau ulang tahun saya ngasih angpau. Angpau full price angpaunya. Anak makin banyak, makin berat saudara. 1 bulan yang ulang tahun bisa 5. Bulan berapa tuh ya saya babak belur. Soalnya staf ulang tahun, anak-anak ulang tahun. Sampai ada yang saya pura-pura merem gak kasih angpau lagi. Habis banyak banget. Nah, orang kalau mengasihi gak mungkin gak memberi. Tadi suami saya khotbah juga. Kita tuh gak janjian. Dia siapin khotbah sendiri, saya siapin khotbah sendiri. Tapi isi khotbahnya bisa sama. Dia khotbah ini juga tadi. Suami saya bilang gini. Orang bisa memberi tanpa kasih.
Misalnya kita ngasih tips ke tukang sampah. Kan kita gak mengasihi dia, kita kasih aja, betul gak? Orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi orang gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Tanda orang mengasihi itu dia biasanya kasih hadiah, kasih uang, kasih waktu, kasih perhatian, kasih pelayanan, tenaga, sentuhan, pelukan, pujian. Bahasa kasih tiap orang beda. Nah, kalau orang mau mengasihi, dia pasti mau berkorban. Masih ingat ketika Anda jatuh cinta pertama kali, siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Supaya saya nggak ngomong sama orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Sedikit. Hah? Saya mau tanya sekali lagi, jangan malu-malu dong, jangan ada dusta di antara kita. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Ada yang belum loh. Perawan ting-ting Eka. Saya kasih tahu, waktu kita jatuh cinta, kita korbanin waktu, pulsa HP, ada amin. Kita tidur begadang. Saya ingat dulu kalau pacaran, telepon tuh bisa jam-jaman, padahal udah ngantuk. Benar gak? Tapi gak mau dimatiin teleponnya. Ada aja bahan omongannya. Padahal pulsa kan jalan terus, gak kayak zaman sekarang. Kan antar Telkomsel ada free data apa tuh buat pulsa telepon gitu ya. Zaman sekarang, zaman dulu kan enggak bos. Dulu pernah ada cowok naksir saya, bukan Pak Jojo. Saya di Australia, dia di Indonesia. Dia telepon saya tiap pagi. Nemenin saya naik bus ke sekolah. Tinggal di Australia kan kita naik bus gitu. Perjalanan dari tempat saya tinggal di Kings Grove. Saya sekolah di New South Wales Uni waktu itu di daerah Kingsford ya. Kalau tahu Australia Sydney. Itu 45 menit kurang lebih. Jadi selama itulah dia nemenin saya di bus dengan telepon. Ini cowok naksir saya sampai sedahsyat itu. Mamanya bayar tagihan telepon 7 juta zaman itu. Tiba-tiba mamanya datang ke Sydney pengen lihat nih cewek yang bikin anak gua telepon tiap hari, ini siapa gitu. Begitu datang ternyata ceweknya punya pacar. Pacarnya Jojo. Dimarahin anaknya habis-habisan. Ngapain kamu teleponin pacar orang? Ya kalau saya mah seneng-seneng aja ditemenin ke sekolah ya kan. Tapi orang tuh kalau cinta, rela berkorban. Bayar pulsa mahal, gak tidur sampai subuh. Siapa di sini kalau pacaran sampai subuh? Apalagi pulsa gratis. Tadi Jojo khotbah juga ambil ilustrasi tentang telepon. Saya jadi ingat gitu. Kita kalau mau matiin telepon, kamu matiin duluan deh. Enggak, kamu aja. Enggak, kamu yang matiin gitu ya. Ingat gak? Gelebay banget ya kan? Satu-satunya pacar saya yang nelepon saya gak lama tuh cuma Jojo loh. Kalau cowok-cowok lain yang neleponin saya, apalagi yang naksir gitu. Telepon tuh bisa jam-jaman, ada aja yang diceritain gitu loh. Dan gak ngantuk. Lihat, orang kalau mengasihi pasti mau berkorban. Mama saya dulu gak setuju saya pacaran sama Jojo. Mama saya lihat dia udah anak kecil, kan kita pacaran masih sekolah, masih SMA kan. Dia bilang gini, ngapain lu pacaran sama si Dodo itu? Tampang anak bandel katanya gitu. Jadi kita tuh gak disetujuin tuh lama ya, gak disetujuin ya. Nah, saya pernah satu kali dipukulin sama mama saya. Gara-gara ketahuan pacaran sama Jojo, pulang sekolah dijemput naik motor. Naik motor gede kan, keren kan. Gue dibonceng. Mama saya punya mata-mata di mana-mana. Mama saya di luar negeri, dia bisa tahu saya dibonceng Jojo. Oh, mama saya pulang saya dihajar, digamparin habis-habisan. Bayangin tuh. Tapi demi cintaku padamu, aku berkorban dipukulin mamaku. Beneran loh. Suamiku tuh sampai takut sama mamaku gitu ya, nggak berani ke rumah. Dia parkir mobil jauh-jauh, bawain saya bunga,
bawain saya kue tart di hari Valentine. Saya masih ingat sampai hari ini. Kue tartnya bentuk love, warna pink. Dan bunga buke gitu. Dan itu tuh masih SMA, bayangin. Dia parkir jauh-jauh. Padahal saya tahu duit jajan dia tuh gak seberapa. Saya juga heran, duit dari mana dia bisa beliin gue kue sama buke. Karena zaman itu saya tahu dia kere. Orang dia traktir saya hari Valentine. Kami makan di Gendi Steak. Zaman dulu Gendi itu keren loh. Saya tahu dia gak punya duit. Saya lihat di kolong meja dia oper-operan duit sama teman. Buat bayarin kami makan. Sama Husin dan Jacqueline double date waktu itu. Saya pikir kasihan banget. Karena sebelum sama Jojo saya tuh pacaran sama cowok yang usianya lebih tua gitu loh. Umur beda 6 tahun, beda 8 tahun. Jadi cowok-cowok yang udah punya uang. Jadi pacaran sama anak sekolahan tuh lucu juga gitu. Gak punya duit dia. Zaman itu ya. Sekarang sudah ada ya. Tapi lihat, saya mikir berapa sebulan dia gak jajan, berarti nabung buat gue. Demi bisa beliin kue tart Valentine dan bunga. Atau kamu nyolong duit mama waktu itu. Orang kalau mengasihi pasti mau berkorban. Orang tua, Anda sayang sama anak Anda. Ada di sini yang punya anak? Ingat waktu baby baru lahir, capek nggak? Capek banget. Anak bayi tuh lucu. Saya suka baby. Wangi minyak telon ya kan? Lucu gitu. Aku suka gitu sama baby. Tapi kalau udah nangis, ngeselin. Bener gak? Tapi mama, sekesel-keselnya kamu tabokin tuh bayi? Enggak kan? Tidur cuma 2 jam, nyusuin lagi. Perasaan kita belum tidur, dia udah nangis lagi. Saya ingat dulu saya pertama kali ngurus Chloe Zoe. Mau makan susah, mau mandi susah. Saya tuh sampai buru-buru mandi tuh pintu dibuka. Chloe tuh nangis terus, maunya digendong. Jadi saya buka pintu kamar mandi, saya teriak-teriak. Tunggu sayang, tunggu baby. Waduh, mandi cepet. Udah gak tahu deh bersih apa enggak. Makan, saking gak punya waktu buat masak. Karena ngurus anak bayi kembar sendirian di Australia. Saya cuma makan roti tawar pakai mentega sama meses. Waduh, itu saking laparnya, karena ibu-ibu yang menyusui pasti paham ya. Menyusui itu lapar banget bos. Lebih lapar daripada waktu hamil. Jadi saking laparnya saya cepet-cepet bikin roti tawar. 1 kali makan bisa 5 tangkep saking lapar. Nyusuin anak 2 bayangin. Alhasil itu karbo, butter, dan meses masuk ke badan. Bengkak saya gendut. Bum 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 gitu. Bayangin pengorbananku. Tapi demi sayang anak kita. Kita gak pusing badan kita rusak. Hari ini anak saya kalau malam-malam suka pukul-pukul perut mak saya. Dia bilang gini, Mami Fluffy, Mami Fluffy. Gue bilang nih karena baby. Tapi enggak, banyak perempuan yang anaknya 5 lebih kurus dari saya. Cuma excuse itu. Ini nasi bebek, nasi goreng kambing dan teman-temannya. Haleluya. Orang kalau mengasihi pasti mau berkorban. Nah saya herannya gini, waktu pacaran, berkorban habis-habisan. Tapi ketika menikah, kok hitung-hitungan. Aku capek, kamu gak bantuin aku gitu ya. Kalau dulu waktu pacaran, capek saya? Enggak gitu. Mari belajar mengasihi. Yesus berkorban karena kasihnya kepada kita. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih itu mau berkorban, bukan ngorbanin yang lain. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 13 berkata gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Orang kalau punya kasih,
Dia bisa ngorbanin kepentingan dirinya sendiri buat kepentingan orang banyak. Dalam berkomunitas, dalam hubungan, kita harus menjadi simbiosis mutualisme, bahasa biologinya. Yang artinya, di dalam hubungan komunitas, kita harus saling menguntungkan, saling jadi berkat, bukan simbiosis parasitisme, yang artinya jadi benalu di sebuah komunitas. Orang harusnya mau berkorban kalau dia punya kasih, bukan mengorbankan yang lain. Kalau kita gak mau berkorban, kita akan jadi parasit. Cuma cari keuntungan diri sendiri. Contoh, ada orang-orang yang dalam hubungan hanya mau mengambil dan tidak mau memberi. Contoh, kalau ada acara makan-makan, pesta-pesta, datang gak bawa apa-apa, tapi pulang babungkus. Bahasa orang Manado. Ada yang gitu? Bahkan udah siap Tupperware. Satu kali kakak saya menikah. Kami tunangan di hari yang sama. Kami tunangan, kakak saya menikah. Tahun 2009 ya. Tahun berapa ya Jo? Lupa aku. 2001 ya? Kayaknya ya. Anyway, it was so long time ago. Nah, waktu dia menikah, meja pengantin dan meja-meja besan ya keluarga inti. Kami waktu itu pestanya di highlight. Zaman dulu highlight Ancol itu masih keren ya. Sekarang udah nggak ada, masih ada nggak ya? Nggak jalan ya. Maklum nggak pernah keluar Kelapa Gading. Masih jalan nggak ya highlight? Nah, udah nggak ya. Zaman dulu masih keren banget. Dibukalah 6 atau 7 meja itu keluarga inti. Dan di setiap meja keluarga inti itu ada bebek Peking duck 1 ekor. Wow gitu kan. Nah, kami waktu nikah, itu ada waktu kakak saya nikah, kami tunangan, itu ada kejadian yang ajaib, aneh tapi nyata. Kami tuh gak bisa makan, baru duduk di meja, udah dipanggil foto. Baru mau nyuapin nasi, udah dipanggil foto. Jadi pesta itu megah, makanan berlimpah, bayangin setiap meja aja 1 ekor bebek. Tapi kami gak makan sepotong pun, kakinya aja enggak. Karena baru duduk dipanggil foto, Tapi ketika kami selesai foto dan balik ke meja, apa yang terjadi? Bebeknya hilang. Serius, bayangin. Dan yang mengagetkan gini, itu yang datang pesta, bawa Tupperware. Ada orang-orang yang udah siap plastik di tasnya, siap bungkus. Katakanlah dia ngambil berapa potong bebek, pasti masih ada bekasnya ya kan. Ini enggak, 1 ekor gone by gone. Apa yang terjadi? Ini kejadian benar-benar langka. Malam itu pesta selesai. Kurang lebih jam 10:30 malam. Jam 11 malam kami kelaparan. Saya, Jojo, kakak saya dan istrinya. Calon pengantin baru itu kelaparan karena kami belum makan. Akhirnya kami pergi makan nasi Padang di Gunung Sahari. Yang lebih mengenaskan karena sudah malam, Padang itu udah gak ada apa-apa. Rendang aja gak ada. Mana ada Padang gak ada rendang coba. Jadi malam itu kami cuma makan perkedel. Wah pokoknya merana lah. Tahu gara-gara apa? Kakak saya itu sebelum nikah pernah bercanda sama calon istrinya waktu itu. Cak, nama istrinya Lisa, panggilnya Ica. Nanti kita kalau kawin jangan mahal-mahal ya. Pestanya di restoran Padang aja, dia bilang gitu. Beneran loh, terjadi sesuai perkataanmu. Jangan main-main, jangan suka ngomong sembarangan. Pestanya mewah, bebek segala ada, kita gak makan. Gara-gara ucapan dia malam itu kita benar-benar makan Padang. Tapi saya lihat orang yang jadi benalu, parasit, datang tuh cuma buat ngambil. Datang gak bawa apa-apa, pulang babungkus. Orang-orang yang mentalnya parasit jadi benalu, itu selalu maunya enaknya aja. Datang ke sebuah komunitas, kalau gak suka dia pergi. Cuma mau enaknya, gak ada nilai pengorbanannya.